Apakah hanya untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih. Gereja Yesus Kristus. Mesias yang diurapi tuh. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi. Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya dua kali? Sudah nggak ada materi lain. Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesiha? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu, bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana. Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca nih, di data nomor 33 tuh. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus, sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara dua oknum. Ada Kristus yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini begitu keluar dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertobat. Dan apa kata Petrus di data nomor 40-nya itu? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana. Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya.
Jadi saya balik saja kamera ya. Jadi di sini berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nih. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya, tongkat kerajaan dari Sion ya, pada hari tentaramu ayat ke-4, Tuhan telah bersumpah ya, dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias adalah tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan. Ini Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Jika Daud menyebut dia Mesias adalah tuannya, jadi orang Israel menyangka Daud ini raja besar. Memang Daud raja besar, tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai tuan? Ya, sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ya, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan Yesus adalah Mesias, ini kan? Lukas 2 ayat 11, dia adalah Mesias, Hamasya, ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesias, my servant Mesias, Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam perjanjian baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya, memang dalam kali ini Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka di dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya ini dalam Sukan 52 ayat 6, dia terbunuh. Ya. Sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesias, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percayakan itu, tunjukkan data yang valid. Saya minta cuma itu. Kalau itu bukan merujuk pada Mesias. Kita sendiri sudah baca, Yesus Kristus menggenapkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Tunjukkan kalau itu bukan Mesias. Silakan. Oke, baik.
Saya kan sudah katakan sama saudara, saya mengakui itu kan. Kan saya yang membawa data itu. Kenapa kemudian saya yang ditanya? Kan aneh aja ini orang. Saya yang menjelaskan itu padamu, kawan. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dimaksud Mesias yang kau bangga-banggakan seakan-akan Yesus yang ada di Kejadian 3 nomor 15 itu. Itu bukan untuk Yesus nih. Bacakan samamu ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang kubangkitkan bagi mereka. Itu data pertama. Coba Anda lihat di dalam Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat dalam Yeskiel 37. Tempat kediamanku pun akan Yeskiel 37 nomor 25, sorry ya. Kita ulang. Atau saya baca aja, Anda tahu nggak? Atau harus saya tunjukkan dulu? Nih dikatakan di sini. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi bukan Yesus. Bukan Yesus yang dimaksud di dalam Targum Yonatan itu. Makanya di sana itu tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang gelar yang adalah imam yang diurapi, Hakohen Hamasya. Oke? Tapi saya tidak sedang membahas itu, Bung. Kamu melarikan kemana perginya? Saya hanya menjelaskan tentang kisah para rasul yang ini tadi nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Daud, justru itu menguatkan. Kalau Daud saja memanggil Tuhan kepada dia, berarti siapa oknum yang tidak mengalami kematian, yang duduk di sebelah kanan Tuhan ini, yang diangkat oleh tangan kanan Elohim ini. Sedangkan ada yang dibunuh. Dengar, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Yang tidak dibunuh diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang dibunuh dijadikan sebagai Kristus kepada pembunuhnya. Anda tadi mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Dari situ aja udah ketahuan ente, saudara. Di data ini, di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31 ini, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu siapa? Siapa itu? Yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati itu siapa? Yesus. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu betul dia sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan oknum yang ini ketika dijelaskan oleh Petrus bahwa yang lahir pada hari itu di kota Daud itu sudah Kristus, mayatnya nggak ada, dagingnya tidak binasa, dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Sehingga yang kau salibkan ini, yang binasa ini, dijadikan menjadi Kristus spesial untuk kalian. Di situ ada dua oknum. Ada Kristus yang tidak mengalami kematian, yang sudah Kristus sejak lahir. Ada yang mengalami kematian, setelah bangkit kemudian baru menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9. Nih, tuh. Sebab untuk itulah kemudian Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu mati tuh. Sedangkan yang dikatakan Petrus tidak mengalami kematian.